Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Real IT, bahas IT sesuai fakta. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan belajar Debian server versi ke-8. Yaitu sekarang kita akan melanjutkan mengenai cara menginstal VPN server. Apa itu VPN? VPN adalah Virtual Private Network. VPN adalah jaringan yang bersifat pribadi atau bukan untuk umum yang menggunakan medium non pribadi, misalnya internet, untuk menghubungkan antar remote site secara aman. Apa sih fungsi VPN itu? Fungsi VPN yang pertama adalah confidentially, artinya menjaga data atau informasi milik pengguna internet agar tidak diketahui oleh orang lain dan disalahgunakan. Yang kedua adalah data integrity, artinya VPN menerapkan teknologi untuk menjaga keutuhan informasi, mulai dari tempat data tersebut dikirim, melewati jaringan internet, hingga akhirnya sampai ke penerima atau kita sebagai klien. Yang ketiga adalah origin authentication, artinya VPN memiliki kemampuan untuk mengautentifikasi data yang masuk dengan cara memeriksa data tersebut, kemudian mengakses informasi dari sumbernya. Terus manfaat dari VPN sendiri itu banyak sekali teman-teman buat kita semua. Di sini saya mencantumkan 3 manfaat. Yang pertama adalah remote access. Maksudnya dengan menggunakan VPN kita bisa mengakses komputer atau jaringan kantor dari manapun selama terhubung ke jaringan internet atau publik. Yang kedua, dengan menggunakan VPN, kita bisa browsing atau searching dengan aman saat mengakses dunia maya atau internet publik. Dan yang ketiga adalah dapat menghemat biaya setup jaringan. Nah, sangat banyak sekali teman-teman fungsi dari VPN ini, tapi sering orang yang menyalahgunakan VPN tersebut, dan orang-orang ketika mendengar kata VPN itu biasanya merujuk ke hal yang negatif. Padahal ini salah teman-teman, persepsi yang salah, karena VPN ini sangat bermanfaat sekali di dunia jaringan ya, di teknologi. Bahkan ketika kita membuat suatu jaringan lokal pun di suatu perusahaan, ini sangat bermanfaat sekali. Misalnya ketika kita di suatu perusahaan mempunyai data-data rahasia pribadi, kita dapat menyimpannya di VPN ini, dan yang hanya dapat mengakses si website ini adalah karyawan-karyawannya tersebut. Jadi VPN ini sangat banyak sekali manfaatnya jika dimanfaatkan secara baik dan tidak disalahgunakan, seperti itu. Baik, langsung saja kita menuju ke proses konfigurasi. Seperti biasa di sini sudah ada Debian versi 8. Kita langsung run saja di start. Kita tunggu proses bootingnya selesai. Di sini saya memakai VirtualBox versi 6.0, dan ada juga software lain untuk menginstal aplikasi virtual ini seperti VMware Workstation yang mungkin itu berbayar teman-teman. Oke, kita tunggu saja proses bootingnya sampai selesai. Dan juga sama halnya seperti konfigurasi lainnya, web server, FTP server, Samba server. Di sini juga Debian-nya itu harus memiliki 2 adapter network. Yang pertama adalah NAT menuju ISP, dan yang kedua adalah internet network untuk mengakses si klien, yaitu di sini saya memakai Windows XP, dan Windows XP-nya juga memiliki 1 adapter saja teman-teman, yaitu internal network. Baik, langsung saja kita masuk ke Debian-nya. Kita login seperti biasa. Sudah itu kita masuk langsung ke super user, karena jika hanya di user biasa kita tidak akan bisa mengedit apa-apa teman-teman. Kita masukkan kata sandi yang telah dibuat. Nah, dan kita mulai menginstal VPN, dan saya di sini menggunakan PPTPD atau point to point protocol dynamic, kalau tidak salah seperti itu teman-teman. Dan ada juga yang memakai OpenVPN, tapi saya di sini memakai PPTD. Caranya kita install saja langsung apt get install pptpd.
Kita tunggu proses instalasinya berjalan. Nah, sudah terinstall teman-teman. Dan sebelum ini kita diharuskan untuk meng-add sistem atau meng-add CD yang sudah tersedia di Debian ini, yaitu ada 3 CD binary dengan cara apt cd-rom add. Oke, tinggal kita masukkan saja. Misalnya saya akan masukkan CD 1 di sini. Sudah ada, kita first unmount, kemudian klik enter. Setelah itu kita masukkan lagi CD kedua. Karena di sini saya sudah memasukkannya, jadi ini hanya contoh. Nah, seperti itu. Kita klik lagi enter. Oke, dan kita masukkan CD ketiga. Unmount lagi dan enter. Oke. Seperti itu cara memasukkan CD-nya. Jadi jangan lupa sebelum melakukan konfigurasi ini harus menginstal dulu ketiga CD paket Debian. Karena jika tidak, tadi saya juga kebingungan. Saya mengalami kebingungan, ternyata CD itu belum terpasang teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke CD 2, yaitu paket PPTD-nya berada di sini teman-teman. Kita masukkan lagi CD 2. Oke, CD 2 sudah masuk. Oke, langsung saja kita masuk setelah menginstal tadi, menginstal PPTD-nya, VPN-nya telah berhasil di sini. Down. Dan kita langsung menuju edit file PPTD-nya itu sendiri dengan cara nano/etc/pptd pptpd maksud saya .conf. Oke, langsung saja kita ke bagian yang paling bawah. Kita tambahkan local IP dengan IP kita yang sudah dibuat. Saya di sini membuat IP 192.168.10.10. Jangan lupa ini harus konfigurasi IP terlebih dahulu. Terdapat di video saya yang kemarin dengan cara mengetikkan script nano/etc/network/interface. Nah, sudah itu, ini sudah ada IP-nya dan kita masukkan remote IP untuk si kliennya 10.10.10.1 sampai 10 strip 10. Oke, sudah. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Dan kita masuk lagi untuk mengedit PPTD option dengan cara nano/etc/ppp/pptpd strip option. Oke, kita cari di sini script ms strip dns. Scriptnya ms strip dns. Oke, sini udah ketemu. Kita hapus satu tanda pagarnya agar ini berfungsi untuk mengaktifkan si script ini. Dan kita masukkan IP kita yaitu 192.168, IP server kita 10.10. Oke. Setelah itu kita keluar Ctrl X, Y, enter, dan kita masuk ke cap secret untuk membuat username dan password. Langsung saya masuk ke nano/etc/ppp, P-nya 3 kali, /cap strip secret. Awas, tertinggal satu huruf saja, ini sudah ini sekali. Nah, di sini saya
sudah ada usernya yaitu Hafiz dengan passwordnya tes. Kita akan membuat user baru teman-teman. Di sini kita misalnya memakai user Real IT atau nama saya saja Nazar. Di sini Nazar. Kemudian di sini servernya bintang saja. Oke, dan secretnya bebas, kita pakai admin saja. Setelah itu IP addressnya tidak usah diisi dengan simbol bintang saja. Ctrl X, Y, dan enter. Setelah itu kita restart konfigurasi ini dengan cara service pptpd restart. Oke, sudah selesai scriptnya sampai di sini, dan kita cek di klien yaitu di XP, Windows XP yang kita miliki. Kenapa saya di sini memakai Windows XP? Karena Windows XP ini jika diinstal di mesin virtual itu sangat ringan, jadi tidak memberatkan PC kita atau membuat istilahnya nge-lag ya laptop kita. Oke, kita tunggu proses bootnya selesai. Oke teman-teman, ini suara khas Windows XP. Kemudian langsung saja kita refresh terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke control panel, ke network connection. Kita masuk ke create a new connection. Kita daftarkan VPN-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita pilih connect to the network at my workplace. Ini sama saja mau di Windows berapapun juga kayak gini, cuman beda tampilan saja. Nah, langsung ke virtual private network connection, VPN itu sendiri, dan kita masukkan company name-nya, misalnya perusahaan Debian Indonesia. Oke, langsung kita masukkan IP servernya yaitu 192 yang kita miliki tadi, 168.10.10 yang sudah kita masukkan tadi. Oke, langsung finish. Nah, kita masukkan sini username-nya. Tadi kita memakai user yang Nazar ya, Nazar. Passwordnya tadi admin. Oke, kita coba connect-kan apakah dapat connect. Oke teman-teman, di sini connected, berarti berhasil. Dan kita tadi mempunyai 2 user ya teman-teman. Kita coba membuat lagi satu user lagi. Itu Hafiz, tadi user Hafiz. Seperti biasa, apakah connect juga? Ini misalnya PT DI, perusahaan terbatas Debian Indonesia. Sebentar teman-teman, kita harus mematikan dulu ini satu, jadi kita bisa membuat yang baru. Oke, langsung saja ke VPN PT DI Dermartabat automatically dial Demet next 192 168 10 finish. Kita masukkan username-nya Hafiz dan passwordnya tes. Oke, apakah connect teman-teman? Oke, connect juga di sini. PTDI Bermartabat. Kita pindah nih misalnya ke perusahaan Debian Indonesia. Apakah bisa? Kita disconnect terlebih dahulu. Connect sini, masukkan lagi username-nya Nazar, udah. Langsung kita masukkan passwordnya admin kita tadi buat. Kita connect saja teman-teman, apakah bisa?
Oke, alhamdulillah bisa. Dua-duanya bisa, dua-dua user tadi bisa. Jadi kita bisa menambahkan berapapun user itu ke script Debian yang tadi. Oke, mungkin cukup sekian tutorial atau belajar Debian kali ini mengenai VPN server, virtual private network server. Oke, ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, dan jangan disalahgunakan ke hal-hal yang tidak baik teman-teman dan negatif. Dan juga ini VPN ini ada ya di di aplikasi handphone, yang dapat mengakses website luar negeri seperti itu secara bebas. Dan waktu kemarin juga beberapa bulan ke belakang waktu ada WhatsApp down itu tidak bisa mengirim foto, stiker, video. Ketika memakai VPN itu bisa seperti itu. Salah satu kelebihan VPN diaplikasikan ke hal yang positif teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan kata. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.